Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan dari tim Praise and Worship. Saudara, hari ini saya ingin share sesuatu yaitu tentang mengalahkan puing kehancuran. Itu yang hari ini saya mau share, mengalahkan puing kehancuran. Berapa banyak dari antara kita yang kita ini pernah mungkin punya teman, punya saudara, atau mungkin itu hidup kita sendiri, yang kita itu sedang ada di dalam kondisi kritis dan butuh bantuan gitu ya. Pernah nggak saudara punya teman atau saudara atau orang lain lah saudara yang di sekitar saudara yang saudara lihat begini. Wong iki yo, jane kono gampang loh keluar dari masalah, tapi kok gak iso-iso. Sudah dibantu usahanya tapi gak iso-iso. Sudah dibantu hidupnya, tapi tidak iso-iso. Saudara pernah tahu yang saya maksud? Wes kelihatan itu sudah begitu rupa kita bantu, tapi tidak pernah berhasil. Orang itu keluar dari hidupnya, dari masalahnya sendiri. Nah, firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan adalah bagaimana untuk kita ini mengalahkan puing kehancuran. Tiap kita pernah mengalami puing kehancuran kita sendiri. Mari kita akan membuka dan memulainya dengan Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal ke-7. Ayat yang pertama kita akan mulai baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop ini adalah tentang kota yang namanya Ai. Ini adalah kota kedua yang dimasuki di seberang Yordan setelah Yeriko. Mari kita baca ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Ini bukan Tuhan yang ngomong, ini Yosua. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah kira-kira hanya 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari antara mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Menaburkan debu itu maksudnya berkabung saudara ya. Ayat 7, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya. Sampai situ saudara. Kota Ai adalah kota yang kecil dimasuki setelah Yeriko. Yeriko kota yang besar, seperti kita selalu lihat ceritanya. Yeriko itu adalah kota yang fenomenal di zaman itu saudara. Dia punya kubu yang sangat kuat dan sangat tebal yang tidak mungkin dihancurkan dari luar. Tetapi orang Israel mengalahkan Yeriko begitu saja. Saya bilang begitu saja, itu artinya begini, itu benar-benar ajaib. Dan saudara bisa bayangkan Yeriko kota berkubu yang tebal itu dikalahkan dalam 7 hari hanya dengan jalan keliling. Hari ini yang namanya Ukraina lawan Rusia masih jalan terus peperangannya. Saudara ya, tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya. Padahal ini
negara yang gede banget mau menaklukkan Ukraina. Tapi hari itu ini bangsa yang biasanya pergi jalan-jalan, dia mau menaklukkan sebuah kota yang berkubu. Saudara bisa bayangkan, orang Israel yang hari ini saudara baca perikopnya, ini bukanlah orang pasukan. Mereka ini saya bayangkan mereka ini adalah tim baris. Saudara ya, 40 tahun baris di padang gurun. 40 tahun saudara. Ini anak-anak yang dihasilkan dari orang-orang yang adalah budak dan yang kerjanya selama 40 tahun. Mereka tidak dilatih untuk perang, mereka tidak dilatih untuk apapun kecuali untuk apa? Untuk jalan. Saudara. Nah, orang baris ini saudara ya, barisan gerak jalan ini bisa mengalahkan sebuah kota yang berkubu yang sangat dahsyat. Juga tidak dengan hal yang lain, juga dengan barisnya itu tadi saudara. Karena Tuhan cuma bilang jalan. Orang Israel kan tidak bisa perang saudara. Bisanya apa? Bisanya jalan saudara. Karena di padang gurun dia ngapain? Jalan saudara ya. Jadi dia jalan keliling Yeriko dan Yeriko rubuh. Bukan karena mereka yang merubuhkan, karena Tuhan yang merubuhkan. Nah, saudara bisa bayangkan ketika ini Yeriko ini roboh, saudara. Ini bangsa ini waktu dia mengalahkan musuhnya, ini sudah roboh duluan baru dikalahin. Ceritanya gitu, saudara. Udah roboh duluan, musuhnya udah kalah duluan, baru mereka ciat gitu. Nah, ini rasanya kan hebat banget. Saya bisa bayangkan tuh perasaan orang Israel tuh kayak kalau kita lihat superhero di bioskop, di TV gitu, saudara ya. Yang kalau ngalahin orang tuh kayaknya gampang banget gitu saudara. Hanya dengan satu tendangan orang itu bisa langsung nempel ke tembok atau bahkan temboknya sampai ambrol gitu saudara. Saudara bisa nendang apa yang bisa kayak gitu, gak ada saudara. Kecuali di film. Tapi itu hidup mereka udah hari itu kayak film aja. Begitu dahsyatnya mereka membuat kemenangan mereka. Nah, ketika mereka sudah menang di situ, mereka masuk ke kota kedua, namanya Ai. Kota ini kota kecil. Saudara, tapi tahukah saudara, kota ini yang kecil ini seperti lubang kunci. Kenapa kota Ai penting? Karena kota Ai adalah lubang kunci. Tidak pernah ada yang namanya lubang kunci itu besar. Betul saudara ya? Yang namanya lubang kunci itu mau pintunya sebesar apapun, lubangnya sama saudara gedenya. Nah dia kalau pintu ini mau digedor kayak apapun selama lubang kunci itu nggak diceklek saudara nggak bisa saudara. Satu kali kami di rumah saya itu karena rumah yang kuno gitu saudara ya. Jadi itu pintunya tuh kan gede gitu. Nah satu kali kami itu saya sama Pak Lukas itu kancingan di luar saudara. Ketika semua orang di dalam sudah tidur dan pintu itu dikunci tanpa kami masuk. Kami cuma bawa kunci pagar doang. Saudara itu Pak Lukas sudah telepon sana. Anaknya diteleponi satu-satu. Ken. Nah, itu kring. Ael, Joel. Gak ada yang ngangkat telepon. Rumah gak ada yang ngangkat. Baik gitu di rumah ada Baik saudara yang selalu ada di rumah saya itu. Gak diangkat saudara. Wah itu di luar itu sudah ada emosi saudara ya. Itu dari suhu yang biasa itu sudah mulai meningkat lah. Kira-kira mulai telur itu mulai kena rebus kira-kira kalau dia taruh di atas kepala kami itu. Udah lama sudah saya ini duduk di luar. Saya pikir aduh Tuhan, piye Tuhan, ini piye ini, Pak bangunin lah Tuhan, tolongin. Dalam hati saya masih gitu-gitu. Tapi Pak Lukas sudah gregetan saudara. Jadi pintu yang gede itu saudara. Krek. Saya bilang gini, iki nek krungu tonggone pikirnya dhewe tukaran. Saya bilang gitu. Lah itu kunci pintu di depan rumah kok saudara. Gak buka saudara. Dia teriak-teriak, siapapun di rumah itu dipanggil dan gak ada yang dengar saudara. Gak ada yang keluar, gak ada yang bangun, gak ada yang bukain pintu. Saking gregetan saudara, dia tendang pintu di depan rumah saya, jediar gitu. Saya bilang gini, sek.
Goeman pintune yo, nek sikile engko licet iso diobati, engko nek pintune rusak, saya bilang gitu saudara ya. Saudara tahu kalau saya jalan gak hati-hati kesandung, dia selalu bilang gini, eman-eman anu pinggirane ranjangku cah disandung-sandung ora ono apa-apa. Nah saya gantian ngomong sama dia, eman-eman lawange, saya bilang gitu. Dan itu pintu gak buka saudara, sebab apa? Lubang kuncinya gak dibuka. Sesimpel itu, sama. Orang Israel mau masuk tanah Kanaan, ini lubang kunci. Makanya kekalahan di Ai itu sangat penting. Sebab itu adalah kunci masuk Kanaan. Kalau saudara berhenti di Ai, saudara tidak akan pernah masuk Kanaan. Tapi kalau saudara berhasil buka pintu kuncinya itu di Ai, maka saudara akan masuk dan dapat menikmati semua yang ada di dalamnya. Saudara sampai sini ngerti maksud saya ya. Nah, kota Ai yang kecil ini sama Yosua sama pasukannya itu dia kalah telak di situ. Belum apa-apa sudah mati 36. Mati 36 itu artinya begini, yang kalah sudah jauh lebih banyak. Firman Tuhan berkata mereka udah terpukul dari sini sampai sana udah terpukul semua saudara. Itu berarti pasukan udah kecacaran di mana-mana. 3.000 orang. Tentu kalau mereka mau masuk ke Ai kirim 3.000, enggak mungkin 3.000 itu adalah klan terkuat, itu bahasa saya. Bahasanya Pak Lukas. Klan terkuat yaitu mami-mami, mak-mak. Enggak mungkin dong saudara ya mau masuk perang kok mak-mak yang dikirim. Pakai daster lagi, kan enggak mungkin saudara. Tentu siapa yang dikirim? Pahlawan-pahlawan. Di 3.000 pahlawannya sudah mati 36. Belum pahlawan-pahlawan yang terluka dan pahlawan-pahlawan yang sudah terpukul. Dan ini membuat orang Israel menjadi sangat tawar hati mendengar semuanya ini, melihat semuanya ini apa yang terjadi pada hidupnya ini. Nah apa yang membuat Ai kalah dan apa yang seharusnya ada. Ai berasal dari kata tumpukan kehancuran atau tumpukan kebobrokan. Saya ulang, kata Ai itu adalah tumpukan kehancuran atau tumpukan kebobrokan dan tidak mudah membangun tumpukan kebobrokan. Dibutuhkan betul-betul ini yang menyebabkan orang Israel sampai kalah beneran loh saudara ya. Ini yang bisa membatalkan seluruh janji Tuhan terjadi atas Israel hanya karena gagal membangun kebobrokannya sendiri. Gagal untuk berurusan dengan kehancurannya, dengan kebusukannya sendiri. Apa yang kita mau belajar? Yang pertama saudara, untuk mengalahkan Ai dibutuhkan yang namanya kekudusan tanpa kompromi. Hari itu kenapa Ai kalah? Karena waktu di Yeriko Tuhan bilang jangan sentuh barangnya. Semua emas, perak dan lain sebagainya untuk Tuhan. Semua orang-orang dan yang lainnya semua habis. Tapi emas dan perak itu masuk ke rumah Tuhan. Saudara latar belakang dulu, mundur lagi saudara ya. Mereka keluar dari Mesir, mereka dibawain emas perak. Itu semua tetangga-tetangga di Mesir bermurah hati bawain mereka. Tapi di bawah Gunung Sinai, mereka serahkan emas peraknya kepada Harun untuk dibuat sebagai anak lembu emas. Saudara masih ingat itu cerita itu? Itu menyebabkan mereka jadi bangsa yang jalan ke padang gurun dan itu gundul, nggak pakai emas. Jadi mereka nggak pernah bawa emas, mereka nggak punya emas. 40 tahun. Waktu mereka masuk pertama kali, mereka lihat itu namanya emas perak itu gemeletak. Dan Tuhan bilang jangan sentuh. Waduh itu memang gak gampang saudara. Itu memang gak gampang. Kalau hati ini sudah kadung kepengen memburu. Mau ngomong apa saudara? Ada seorang yang melanggar namanya Akan. Dan Akan itu mengambil itu. Apa yang Tuhan katakan itu dia langgar. Dan karena dia melanggar kekudusan. Ayat 1 berkata, 7 ayat 1 berkata bahwa orang Israel berubah setia. Loh ini enggak orang Israel semua loh yang ambil. Satu loh saudara.
Tapi firman berkata, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Jika hari ini kita adalah orang yang berdiri buat keluarga kita. Jangan berkata begini, kekudusanku tidak penting. Saudara, ketidakkudusan kita mempengaruhi jatuhnya keluarga kita. Ketidakkudusan kita mempengaruhi apakah kita bisa membangun di dalam keluarga kita atau enggak. Karena firman Tuhan bilang gini, satu orang yang salah, ini imbasnya begitu besar. Lah apalagi kalau kita salah terhadap diri kita sendiri, wes jelas lah saudara ya. Jangan tanya lagi, itu udah jelas. Tanpa kekudusan firman Tuhan, itu kita enggak ada yang bisa melihat Tuhan. Makanya Tuhan kita itu namanya paling beda dari antara semuanya. Kita memanggilnya dengan kata Roh Kudus. Roh Kudus. Kita tidak memanggil dengan gini, Roh Ajaib. Enggak loh. Kita enggak panggil gini, Roh Kesembuhan. Enggak. Roh Mujizat. Loh ya enggak. Dipanggilnya apa? Roh Kudus. Di bahasa aslinya malah ditulis begini, Roh yang membawa kekudusan. Itu tidak bisa selain Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada Dia sendiri, Tuhan sendiri yang bisa bawa kekudusan. Mau roh apapun, mau nabi siapapun, mau kepercayaan apapun, tidak bisa bawa orang kepada kekudusan kecuali satu, Roh Kudus. Nah, kekudusan tanpa kompromi. Hari ini di gereja perjanjian baru gimana caranya ada? Adalah pada waktu kita ini bergaul dengan Roh Kudus. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus itu memberi kita kekuatan untuk jalan dalam kekudusan. Kalau saudara berkata, loh Bu saya ini masih hidup dalam darah daging gini kok. Nek disuruh kudus-kudus banget ya ora iso. Apalagi aku ini orang bisnis. Saudara begini, setidaknya kita itu belajar mengikuti aja kekudusan itu. Jatuh, ya sering saudara. Saya tadi pagi cerita. Saya waktu habis doa gitu di rumah tuh, habis doa sama Pak Lukas, kalau nggak salah sih hari itu gitu. Kita habis doa gitu, kemudian Pak Lukas pergi sendiri, saya pergi sendiri naik mobil. Di tengah jalan lagi naik mobil nih saudara. Saya tuh diselip dengan cara yang begitulah saudara ya, yang membuat tensi itu langsung wih gitu saudara ya. Langsung kira-kira tuh gitu saudara. Diselip, sudah itu gitu saudara. Dan saya tuh bisa emosi kumboh gitu saudara ya. Emosi saya boh. Tiba-tiba tuh di mobil itu orang tuh tak maki-maki pokoknya. Wah dasar. Pokoknya saya tuh nggak bisa maki yang terlalu kebun binatang, memang saya nggak bisa. Tapi menurut saya makian saya sudah cukup ngamuk gitu saudara. Saya maki di dalam mobil, orangnya nggak dengar saudara. Tapi saya ngamuk. Tuh, tapi orangnya nggak dengar. Tapi Tuhan dengar. Setelah saya ngamuk sekian menit itu saudara, itu saya menyetir tuh masih ngomel saudara. Wes ora trimo pokoknya saudara ya. Oh dia sama tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang, kamu ngapain? Saya langsung diam saudara. Di dalam hati Roh Kudus tuh gak perlu ngomong sampai kenceng-kenceng kan di telinga kita. Woi ngapain woi? Enggak perlu gitu juga saudara ya. Itu kan cuma perlu sedikit tanda dalam hati kita. Hei kamu ngapain? Saya langsung diam. Maaf Tuhan, saya bilang gitu. Rasanya dalam hati saya itu kayak gini. Ngapo iki aku mau ki ngapo? Sekesok sembayang dadak men trimo ngene tok. Saudara ya. Saja aneh mau sekesok ketok nyanyi yo tenan-tenan. Dadak mek trimo disalib ae mau langsung mak geletak ngene tok. Saya langsung aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku hari ini sudah belum aku sudah menggerutu dan mengeluh untuk banyak hal. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara, kita masih darah daging, ya setidaknya Roh Kudus akan memberi kita kesanggupan jalan dalam kekudusan. Saudara sampai sini mengerti maksud saya ya?
Roh Kudus ketika kita bergaul dengan dia, dia akan kasih tanda dalam hati kita. Hei, bukan duitmu loh. Kan gitu ya saudara ya. Woi, bukan punyamu itu. Woi, ngapain kamu di situ? Roh Kudus akan kasih tanda. Karena kita bergaul. Roh Kudus juga kalau kita kasihi, kalau kita bergaul, memberi kita kekuatan berkata, wes bar, wes gak duso-dusonan meneh, wes bar, balik badan. Itu gitu saudara, itu Roh Kudus. Nah saya hari ini, sebelum kita lanjutkan saya punya 4 poin hari ini. Hal yang pertama untuk kita mengalahkan kebobrokan puing dalam hidup kita adalah dengan kekudusan tanpa kompromi. Sebelum kita masuk ke 3 poin yang lain, saya ingin ajak kita nyembah Tuhan sebentar. Nyembah Tuhan tapi dengan saudara nanti waktu nyembah, saudara pakai nada saudara sendiri, kata-kata saudara sendiri. Saudara ikuti aja apa yang saudara ada di dalam hati saudara, saudara katakan aja. Nadanya benar, nadanya salah, gak ada yang penting saudara soal itu. Yang penting itu keluar dari hati kita. Setuju ya saudara ya? Mari kita akan nyanyikan pujian ini apa C? Oh deh boleh. Roh Kudus, Kau yang ku rindu, tembusi hatiku sampai ke dalaman batinku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang ku rindu, tembusi hatiku sampai ke dalaman batinku. Katakan menginginimu, mencintaimu, berjalan bersama denganmu. Penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaran-Mu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan Roh-Mu. Katakan penolong dalam kelemahanku. Penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaran-Mu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan Roh-Mu. Katakan buatku kuat. Buatku kuat, buatku sembuh, buatku menang, Kau buatku utuh, Kau buatku utuh, Kau sempurnakan seluruh hidupku. Katakan penolong dalam kelemahanku. Penolong dalam kelemahan, katakan penuntun pada kebenaran-Mu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan Roh-Mu. Berapa banyak yang rindu pertolongan Tuhan hadir. Angkat tangan kita. Penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaran-Mu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan Roh-Mu. Katakan buat aku ini kuat. Buatku kuat, buatku sembuh, buatku menang
Roh Kudus, Engkau penolong. Penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaran-Mu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan Roh-Mu. Buat aku kuat, buatku kuat, buatku sembuh, buatku menang. Kau buatku utuh, Kau sempurnakan seluruh hidupku. Sembah, Sheba, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau bergaul dengan Engkau. Sheba ya Reba kasih. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Sembah, gunakan kata-kata saudara sendiri, pakai nada saudara sendiri. Sembah lebih lagi, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau dituntun. Katakan Roh Kudus, aku mau Tuhan, supaya aku ini bergaul dengan Tuhan. Beri kesanggupan aku hidup dalam kekudusan. Sheba karabakase, rebaka sheba. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, biar setiap selubung dibukakan, waktu Roh Kudus itu turun atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau Roh yang membawa kekudusan. Engkaulah yang sanggup membuat kami kuat, yang sanggup menyembuhkan kami. Engkaulah yang sanggup membuat kami lebih dari pemenang. Engkaulah yang sanggup membuat kami ini menjadi utuh lagi. Roh Kudus, Roh Kudus, biar malam hari ini aku menaburkan atas setiap jemaat Tuhan benih kerinduan mencari Tuhan. Benih yang lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Hal yang kedua saudara. Yang pertama, waktu kita mau mengalahkan AI, mau mengalahkan kebobrokan hidup kita, mau mengalahkan puing kehancuran kita, kunci yang pertama adalah kekudusan tanpa kompromi. Katakan 1, 2, 3, kekudusan tanpa kompromi. Sekali lagi 1, 2, 3, kekudusan tanpa kompromi. Hal yang kedua adalah kerjakan dengan serius. Kalau saudara buka di ayat yang ketiga, dikatakan begini. Kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya 2 atau 3.000 orang pergi menggempur AI itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Mereka ini pandang enteng banget sama AI. Jadi mereka bilang, alah kayak gitu aja kok gampang. Gak usah serius-serius banget. Gak usah semua-semuanya. Gampang itu. Dan mereka kalah. Kalau dilihat di pasal yang selanjutnya, AI yang kelihatannya kecil, itu orangnya beberapa belas ribu. Kalau 2.000 lawan beberapa belas ribu aja itu 3.000 lawan beberapa belas ribu sudah pasti kalah. Kalau mereka menang di Yeriko, mereka lupa itu bukan kekuatannya. Bukan berarti ini mereka juga harus pakai kekuatannya, tapi mereka memang justru pakai kekuatannya sendiri dan jelas-jelas gak bisa saudara. Alawung bisanya jalan-jalan, bisanya lo gerak jalan saudara. Mereka bukan bangsa yang terlatih memakai lembing dan pedang.
Nah hari itu Tuhan berkata kepada mereka ketika ini, majulah, ini Tuhan kasih pesan, kerjakan dengan serius. Kalau hari ini engkau rindu tahun ini memasuki Kanaanmu, engkau hari ini merindu bahwa tahun ini aku harus mengalami janji Tuhan atas hidupku. Tuhan berkata, kerjakan dengan serius, jangan anggap enteng, usahakan yang terbaik, konsisten, saudara, dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini kita mungkin apa sih yang kita ini sedang yang jadi AI dalam hidup kita? Kalau kita mungkin jadi AI dalam hidup kita itu adalah ekonomi kita, saudara ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, ekonomi kita, saudara. Maka yang terjadi adalah kita perlu memulainya dengan kekudusan tanpa kompromi. Yang kedua, kerjakan dengan serius. Pertolongan itu bukan dari saudara kita. Pertolongan bukan dari teman kita. Disek dan duwe tak utangi. Saiki kok aku butuh ora diutangi. Loro hati aku. Saudara, saya beritahu kalau saudara sedang dalam puing-puing, saudara jangan harapkan orang tolong saudara. Orang itu tolong saudara. Bukannya saudara itu bisa ditolong. Yang bisa nolong saudara itu Tuhan. Semakin saudara kayak gitu, saudara makin gak dapatkan yang namanya pertolongan ajaib. Kerjakan dengan serius. Hal yang ketiga, apa yang perlu dilakukan orang Israel untuk mengalahkan AI itu, yaitu mendengarkan instruksi dan mentaati. Mari kita buka Yosua 8, satu pasal sesudahnya. Ayat pertama sampai ayat kedua, firman Tuhan berkata begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan tawar hati, bawalah seluruh tentara. Tuhan bilang seluruh, mereka pikir itu cuma 2-3 ribu. Dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarak. Kali ini baru boleh saudara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ini dikasih strategi sama Tuhan. Maksud dari ayat ini adalah bicara tentang kebergantungan. Kita pikir, kadang-kadang kita pikir, aku udah tahu kok, gitu aja kok gampang. Udah tahu, aku wis tahu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kebergantungan kepada Tuhan itu yang menentukan kemenangan kita. Mendengar dengan baik dan mentaati. Pada waktu beberapa tahun, saya sering cerita ini, pada waktu beberapa tahun yang lalu saya tidak bisa sekolahkan anak saya pikir kalau saya membantu Tuhan itu akan jauh lebih baik, saya pikir begitu. Karena hari itu saya nggak bisa sekolahin anak karena uang saya nggak cukup bayar uang sekolahnya, saudara ya. Mama saya paling marah kalau saya bilang gini, Tanti gak usah ngomong gitu, kamu tuh ngomong gitu, gak ada orang percaya. Ya nggak apa-apa sih mah, gak ada orang percaya. Cuman memang jujur aja hari itu saya nggak bisa bayar tagihannya. Sudah masuk tuh saudara, tapi ya Anda diterima gitu dengan tagihan segitu. Saya sama suami saya lihat-lihatan, kira kena bayar ya saudara ya. Lalu saya pikir saya perlu membantu Tuhan. Saya mulai merasa bahwa hari itu saya nggak bisa bayar uang sekolah, itu adalah puing AI kehancuran saya. Itu adalah sesuatu yang saya harus membantu membangunnya. Wes gak nganggo pakai kekudusan-kekudusanan, gak pakai apa-apa yang kayak gitu-gitulah. Semua orang bisa. Kalau mau ada usaha, semua orang bisa. Itu prinsip dunia kan gitu saudara ya. Pasti bisa. Wes gak nganggo pakai acara tanya-tanya Tuhan, apa-apa. Alah wes. Pikiran saya begini saudara. Gawe sekolah iso. Gawe sekolah karo dodol panganan iki jauh lebih angel gawe sekolah. Neng gawe sekolah wae iso, dodol panganan sih gampang. Loh gitu loh saudara ya. Saya tuh lupa saudara, kalau yang bikin sekolah itu bukan saya saudara ya. Itu Tuhan saudara, itu Kementos saudara ya. Sehingga saya itu pikir itu segampang itu. Saya tuh lupa kalau bikin sekolah itu semua Tuhan yang nyediain. Nah
Nes gak pakai kekudusan, jujur gak pakai kekudusan, itu benar-benar gak pakai kekudusan saudara. Gak pakai tanya Tuhan, kerja wis pokoknya yo saisone, wis pokoknya sebisa-bisane. Mama saya berkata, Tanti, kamu tanya Tuhan dulu loh, kamu berdoa dulu. Wis tak lama, saya bilang, wis tak lama. Bekakas gini aja kok ngano. Wis ini kan perkara gampang. Saya berkata gitu, guayane pol, saudara ya. Sombong manusia Tanti ini saudara ya. Terus, wis gini, suami saya sama aja saudara, 2 orang keras kepala. Kalau mama saya tuh duduk, kita berdua pulang dan berkata, mama itu udah ngerti yang kita maksud. Sudahlah ya, itu sebagai orang tua, sebagai pemimpin rohani, dia tidak mengerti yang kita maksud. Satu kali ada seorang hamba Tuhan juga, dia bilang gini, aku lihat kamu salah jalan loh. Aku lihat Tuhan itu bilang, jangan. Saya bilang gini, jangan ngomong, ndak melok mbayari, ojo ngomong. Ya, saudara kan gitu ya saudara ya, orang melok mbayari, orang sambil ngomong. Bekerjalah kami berdua saudara. Saudara pasti tahu toh, beberapa tahun yang lalu kita tuh berusaha untuk ikut mainan di bisnis makanan saudara. Itu dari semua uang yang kami punya saudara, kami masukin ke situ jadi modalnya. Dengan harapan itu bisa berkembang, nanti kalau berkembang kita bisa bayar uang sekolah anak saya yang lebih baik. Tapi tahun itu berhenti dulu. Jujur hari itu saudara ya, anak saya tuh kalau marah sama saya, itu membuat hati saya itu gak bisa, sampai Bu Esther tuh kalau ngomong, aku tahu kok hatimu tuh kayak apa, hatimu tuh hancur toh karena kamu dengar perkataan anakmu. Dia bilang gini, mama buat apa mama pelayanan? Mama bilang Tuhan memberkati, mama bayar uang sekolahku aja gak bisa. Itu di rumah saudara. Di gereja kami baik-baik saja. Di gereja kami memuji Tuhan. Tapi di rumah itu perkataan itu buat kami. Mana mah? Kalau mama bilang orang melayani Tuhan diberkati, buktinya mama gak bisa bayar uang sekolahku. Buktinya aku harus berhenti toh. Saya gak bisa jawab. Jujur saudara, hari-hari itu saya melakukan kesalahan yang sangat besar. Yaitu dengan seperti itu saya berusaha membantu Tuhan. Dan yang terjadi adalah usaha saya bangkrut. Saudara ya, entek sak modale saudara ya. Itu habis semua sak modale. Saya bisa bilang sebuah kebodohan terbesar adalah melangkah tapi tidak bergantung kepada Tuhan. Sebuah kebodohan terbesar adalah kita mencoba membantu Tuhan tanpa kita bertanya kepada sutradara utamanya. Dan kalau hari ini saya berkata ini karena saya bilang, saya ini loh sudah ngalami saudara. Jangan dibaleni ya saudara ya, kayak gitu. Sok bisa banget saudara, dan ternyata saya tuh tidak bisa. Saya pikir saya bisa, ternyata enggak. Saya pikir saya pintar, ternyata enggak saudara ya. Saya pandang diri saya terlalu tinggi, ternyata saya tuh enggak segitu-gitunya juga. Ketika saya mulai dengar apa yang Tuhan katakan, Tuhan tuh nolong kami. Saya enggak bisa berkata bahwa hari ini kami kaya raya, apa segala macam. Enggak saudara, setidaknya saya cuma bisa bilang, Tuhan tuh benar-benar Tuhan yang bela, Tuhan yang pertahankan, Tuhan yang nolong. Kalau kita bergantung kepada suaranya. Yang sepakat katakan amin. Hari ini saudara mungkin punya puing-puing adalah rumah tangga saudara. Saudara jangan usahakan sendiri. Pakai telinga aja saudara. Dengar aja. Mungkin itu adalah ekonomi saudara seperti saya berapa tahun yang lalu. Saya berapa tahun yang lalu tuh tampak baik-baik loh saudara ya. Tampak baik-baik. Sekalipun saya tuh tidak punya uang saudara ya. Saya memuji Tuhan. Saya tetap tertawa. Saya sempat apa-apa. Yang kalau di rumah itu saya pusing liatin itu. Ki piye carane ngegoke duit ki. Saudara. Tapi kan itu yang tahu AI kita kan kita sendiri saudara. Yang tahu apa yang jadi kerontokan kita, kebobrokan kita itu kan kita sendiri. Kalau hari ini kita mau kerjakan dengan serius itu.
mulailah dengan yang namanya buang semua dosa. Kekudusan tanpa kompromi. Mulai kerjakan dengan serius. Dengar baik-baik sebuah kebergantungan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, ternyata AI itu tidak langsung diterobos maju ke depan. Tuhan bilang punya gerakan, kamu bersiap di sebelah belakang dan lain sebagainya tadi kita baca. Ternyata strateginya nggak langsung seperti orang lain. Mungkin strategi orang lain tuh bisa beda loh sama saudara. Hari ini engkau mungkin punya sebuah bisnis dan orang lain punya bisnis yang sama. Dan orang lain itu bisa seolah-olah menghancurkan bisnismu. Saya kasih tahu, punyailah kebergantungan kepada Tuhan. Dia akan kasih tahu saudara cara yang paling tepat untuk yang harus saudara ambil dan itu akan menyelamatkan saudara. Itu akan menjadi tempat yang paling selamat kalau Tuhan sudah mulai bicara. Hal yang terakhir saudara, yaitu adalah, mari kita buka dulu di dalam pasal 7 ayat 20 sampai 23. Pasal 7 ayat 20 sampai 23, firman Tuhan berkata begini. Ini ketika Akan udah ditangkap gitu ya. Ini yang mau menyebabkannya. Ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu dan disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. 22. Lalu Yosua menyuruh orang pergi ke kemah itu dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan di dalam kemah Akan. Dan sekali lagi disebut apa? Perak itu ada di bawah sekali. Loh, kata-kata perak itu di bawah sekali itu mengganggu hati saya saudara. Waktu saya dapatkan tentang perikop ini. Kenapa kalau ditulis tentang perak itu ada di bawah sekali? Ini kayak gini saudara. Saya bayangkan kalau misalnya saya ini punya barang-barangnya. Punya barang misalnya saya punya apa. Tentu kalau saya simpan yang paling berharga itu yang paling nyelimpet. Betul kan saudara ya? Kalau saudara taruh di dompet saudara, uang 2.000 itu kalau saudara buka 2.000 kelihatan saudara ya. 10.000 kelihatan. 100.000 biasanya nyelimpet. Bahkan ibu-ibu memilih 100.000-nya tidak kelihatan sama sekali saudara ya. Supaya apa? Supaya utuh, gak kepake. Karena itu yang paling berharga. Nah ini ada jubah, ada emas, ada perak. Pertanyaannya gini, kenapa perak yang dibawa? Kalau saudara punya jubah, punya emas, punya perak, yang saudara sembunyiin paling dilesep apa saudara? Emas, saya juga emas. Tapi kok kenapa perak? Dan firman Tuhan bilang gini, ditulis emang ditemuin dengan perak yang paling di bawah. Padahal itu jumlah emasnya tuh cuma 1/4 perak. Kayak saya bisa bayangkan kalau itu emas ditaruh paling bawah, atasnya perak kan ketutupan emasnya. Ini enggak, emasnya ditaruh di atas, malah peraknya ditaruh di bawah. Apa maksudnya perak? Nah ini yang menarik menurut saya. Perak itu artinya tidak seberharga penampilannya. Tak ulang. Arti perak di dalam firman Tuhan adalah tidak seberharga penampilannya. Dia itu sebuah tipuan yang tampaknya berharga, tetapi sebetulnya tidak seberharga itu. Hari itu uang perak itu adalah pembayaran untuk orang-orang kaya dan tentunya uang emas. Tetapi yang hari itu yang menjadi sepertinya sangat berharga, itu masih ada yang lebih berharga yaitu emas. Perak yang artinya tidak seberharga penampilannya, itu bisa kita lihat waktu kasus 30 keping perak. Kapan itu? Waktu Yesus dijual sama Yudas. Yudas tiba-tiba menghargai perak ini lebih berharga. Dia berkata begini, lebih baik aku memiliki perak ini daripada aku punya Yesus. Perak itu artinya sebuah tipuan untuk membuat mata kita tidak bisa melihat yang paling berharga. Nah hari ini Tuhan berkata begini, hati-hati. Kalau saudara mau membangun
reruntuhan saudara, saudara harus punya kesanggupan mengidentifikasi yang paling berharga itu apa. Maksudnya gini, mengenali yang paling berharga itu sakjane itu apa. Yang paling benar-benar itu harusnya dipertahankan itu apa. Itu artinya membuang perak. Kalau saudara kita ini mungkin hari ini gagal melihat yang esensi, gagal melihat sesuatu yang berharga, dan itu jadi sesuatu yang diabaikan, itu tepat seperti yang dikerjakan Akan. Kita tuh seperti orang nyimpen perak dan itu akan jadi kegagalan. Apa maksudnya? Contoh nih yang paling gampang saudara ya. Berapa banyak dari kita yang memilih keberhasilan daripada kesatuan? Keberhasilan itu bisa jadi perak ketika kita compare itu, ketika kita bandingkan dengan kesatuan. Berapa banyak dari kita yang lebih milih, saudara ya, kita lebih milih cinta uang daripada ibadah, saudara. Itu perak, saudara. Perak itu apa lagi? Perak itu adalah ego dalam rumah tangga yang dibandingkan dengan kasih. Aku cinta dia, cinta. Tapi raiso aku nek di idak-idak kayak gini. Loh gitu saudara ya. Itu perak saudara. Itu perak. Loh bojo tetap bojo. Ono tetap ono. Tapi aku nek dikongkon minta maaf, prek. Loh gitu saudara. Itu namanya perak saudara. Lakukan segala macam cara. Pokoknya harus berhasil. Gak peduli sikot sana, sikot sini. Gak peduli jotos sana, jotos sini. Yang penting berhasil, gak penting kesatuan. Yang penting aku berhasil. Lah ini perak saudara. Ini perak. Apalagi buat kita para pelayan-pelayan Tuhan. Keberhasilan sebuah acara dibandingkan dengan hadirat Tuhan yang kita temui sendiri itu perak. Benar saudara? Benar banget tuh. Jujur ya, kita ini kalau jadi panitia, kita ini kalau main di sebuah acara gitu, kita bikin acara bareng-bareng. Saking capeknya kita, saking kita ini effort banget. Saking persiapan begitu banyak dan begitu rupa. Kita memastikan semua harus baik dan semua harus tertata, semua harus sukses. Tapi kita sendiri tidak mencari Tuhan di rumah. Wes ora apa-apa, engkau doa bareng-bareng karo panitia. Gitu saudara ya. Itu perak saudara. Itu perak. Saya ngomong ini apa adanya saudara. Sebab kita perlu jadi gereja yang bertobat. Amin saudara ya. Setuju saudara ya kita jadi gereja yang bertobat. Saya juga bertobat saudara. Waktu anak saya bilang gitu. Waktu anak saya tadi saya cerita dia protes. Pertama-tama saya telan semua komentar saya untuk saya ini membela diri saya. Saya telan sakit hati saya saudara. Saya telan rasa tercabik hati saya ini. Saya datang sama Tuhan, saya bertobat sama Tuhan. Saya yang pertama kali bertobat. Lama kemudian, setelah berapa waktu, anak saya nanya saya lagi. Mama aku tanya, kenapa aku ya? Aku tanya Ma. Kalau mama bilang gitu itu, kenapa kok mama itu yang janjane yang salah di mama itu apa? Kok mama tidak mengalami seperti yang mama katakan itu salahnya di mana? Apakah firmannya salah? Jarine mungkin salah. Gitu saudara, anak saya tuh kalau ngomong pakai bahasa Jawa gitu saudara. Kalau di rumah saya yang sama Bu Esther kan anak tidak berbahasa Jawa saudara ya. Tapi ini berhubungan anak saya dengan arek Surabaya saudara ya. Jadi gitu bahasa di rumah saya. Terus piye Ma? Saya ngomong, yang salah bukan firman. Yang salah mamahmu. Maksudnya piye? Jujur saudara ya. Karena aku pelayanan aku gak sembahyang. Bisa bertahan, bisa. Aku pelayanan, aku di depan.
Aku berdoa kalau aku doa malam. Aku berdoa kalau pagi. Aku berdoa kalau malam aku mau tidur. Tapi aku tidak punya kebergantungan. Yang salah siapa? Aku yang salah. Saya bilang, aku yang salah. Makanya hari-hari ini saya bilang, Tuhan, waktuku tak buang udah kelamaan nih Tuhan. Udah 45 tahun. Lalu hari ini 46 tahun. Waktuku tak buang. Kali ini aku harus mengejar. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, cukup, janji Tuhan ditunda-tunda, sudah cukup. Ini waktunya aku mengejar. Yang itu adalah saudara, katakan amin. Ini waktunya kita mengejar apa yang ketinggalan selama ini. Yang sepakat katakan amin. Buang perak itu. Perak juga bisa berarti itu kebutuhan saudara. Bukan berarti kebutuhan saudara tidak penting. Tapi yang lebih berharga adalah ketaatan saudara. Bukan kebutuhan saudara. Jangan datang sama Tuhan karena saudara butuh-butuh aja. Tapi datang pada Tuhan dengan hati yang aku mau mentaati Engkau Tuhan. Kita buka sebuah ayat yang terakhir. Filipi 3. Ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bolehkah kita baca ayat 10 bersama-sama? 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah harta yang sesungguhnya. Buang semua yang perak. Buang semua yang kita anggap dulu kita pertahankan itu. Oh, itu egoku penting. Itu keberhasilanku. Asal aku menjadi kaya. Asal aku nih yang diakuin, aku paling benar. Buang saudara. Biarlah kita semua cuma datang kepada Tuhan dan punya hati yang rindu mengenal Tuhan.